Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi yang besar di Pati, dan juga urusan garam. Dan kalau ini bisa dikelola dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pati. Tapi juga jangan lupa urusan infrastruktur, jalan utamanya, kemudian yang berkaitan dengan dukungan ke petani ini penting sekali, terutama yang berkaitan dengan subsidi pupuk. Saya rasa itu, Pak Joni, Pak Chandra. Terima kasih, Bapak. Akan kami laksanakan sepenuh hati, siap bekerja keras. Mudah-mudahan menjadi bupati yang amanah untuk rakyat Kabupaten. Amin. Terus sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi dibalik Bupati Pati, ya, makanya congkak, ya, menantang pada rakyat. Ayo, siapa yang KO duluan? Ini pertarungannya, pemirsa, akan terjadi pada tanggal 13 Agustus, beberapa hari lagi, ya, karena Bupati Pati ini namanya Sudewo, itu nantang-nantang rakyat. Jangankan 5.000, 50.000 saya tidak takut. Ayo kerahkan massa, ya. Saya baru kali ini mendengar gitu, ya, begitu congkaknya seorang bupati, ya, menantang supaya rakyat itu dikerahkan untuk melawan dirinya. Ya sudah barang tentu tidak dalam bentuk kelahi. Kenapa begitu congkak? Oh, ternyata Bupati Pati ini, Sudewo, merasa ada orang besar di balik dirinya itu. Dan video yang ada ini tampaknya adalah video saat Bupati Pati Sudewo ini itu sedang mencalonkan diri dan didukung oleh Jokowi, ya. Dan karena itulah overconfident setelah menjadi bupati, sudah terbukti bahwa Jokowi itu sangat mendukungnya dan berhasil. Nah, ke bawahlah sampai kepada tingkat sekarang ini, ya, Bupati Pati ini merasa menjadi orang hebat. Karena apa? Di belakangnya itu orang hebat. Rata-rata begitu semua, pemirsa. Termul-termul seperti Sylvester Matutina yang ternyata adalah narapidana, ya, sampai hari ini belum dieksekusi. Galaknya bukan main, ya, kepada semua lawan politiknya Jokowi, gitu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena di belakangnya itu Jokowi. Dan mungkin bisa dibuktikan kalau akhirnya pihak kejaksaan nggak berani menangkap Sylvester Matutina ini, berarti memang betul-betul memble itu kejaksaan. Jokowi itu bukan orang besar, cuma memang aparat yang ada di negeri ini nggak ada nyalinya. Beda dengan rakyat Pati, ya. Rakyat Pati dilawan, ya beranilah, ya. Rakyat Pati, terahnya Aryo Penangsang dilawan oleh bupati, ya kan? Dan ini viral banget, pemirsa, berita-berita berkenaan dengan Pati itu. Bagaimana anak muda akhirnya menantang Sekda Pati yang kabarnya juga akan menjadi calon bupati, kemudian juga bupatinya sendiri ditantang-tantang, dan sekarang, ya, untuk persiapan tanggal 13 Agustus itu semakin ramai, ya, orang memberikan dukungan kepada rakyat Pati. Dugaan saya kalau sekedar 50.000 rakyat yang akan ngepung kantor kabupaten itu, ya, kantor bupati itu, saya kira kecil itu, bisa lebih dari itu, ya. Dan tantangannya adalah, ya, turunkan pajak atau turunkan Sudewo. Nah, sementara Sudewo yang begitu bangga dengan dirinya, mungkin diam-diam mengandalkan Mukidi, gitu kan, ternyata itu banyak kasusnya, gitu loh.
ya. Bayangkan ini Bupati Sudewo ini akhirnya menjadi perbincangan publik, ya setelah menantang warganya itu ternyata dihadapkan pada kehidupan yang sangat buruk. Apa itu? Ya, dalam acara penyerahan akta, ya, hukum dan akta koperasi Desa Merah Putih tanggal 9 bulan 6, ya, Sudewo ternyata menampilkan pedangdut trio macan. Grup pedangdut yang terdiri dari 3 perempuan ini tampak berjoget dengan gaya khasnya, norak, saru, dan lain sebagainya. Itu di pendopo Kabupaten Pati, yang pada akhirnya membuat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aryo itu menegur Sudewo. Bima mengingatkan kepala daerah, ya, jangan buruk kayak begitulah, istilahnya begitu. Yang kedua, itu ternyata diduga loh ya, terlibat korupsi. Itu saat menjadi DPR RI, Sudewo pernah menjadi saksi dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA, Kementerian Perhubungan, ya. Bahkan KKN menyita uang sekitar 3 miliar dari Sudewo. Ini yang penting. Jadi dia memang sampai menjadi saksi saja dalam kasus suap itu. Tetapi KPK itu ternyata menyita uang 3 miliar dari Sudewo yang diduga didapat dari hasil suap. Bayangkan kan? Nah, rata-rata memang orang yang mendukung Jokowi itu ada dukungan polisi. Ada kasus korupsinya. Kalau sampai sekarang masih mendukung Jokowi, itu pasti dia kalau ditelisik, kalau pejabat ya, ini bukan termul-termul yang nangis di pinggir jalan, itu ada korupsinya itu. Biasanya begitu. Kecuali orang yang memang bersih. Ya, kalau orang itu memang bersih, ya, setelah Jokowi kelakuannya seperti itu minggir, seperti Tom Lembong. Ya, ada beberapa orang bersih yang akhirnya itu lebih baik mundur daripada ngikut Jokowi seperti itu. Tapi kalau koruptor kelas-kelas kakap, sekarang itu berlindung di balik ketiaknya Jokowi. Kelihatannya ternyata Sudewo juga kayak seperti ini. Mana ada KPK sampai menyita uang itu kalau dia tidak terlibat dalam korupsi itu. Dan di Pati itu sendiri, pemirsa, ya, APBD yang tidak banyak, ya, PAD yang juga hanya sedikit, kata Sudewo loh ya, hanya 25 miliar. Itu membuat jalan berapa begitu dipersoalkan oleh masyarakatnya, termasuk pakai baliho 4,5 miliar, cuma sebuah plang gitu saja. Dan ini saya kira adalah pertaruhan dari rakyat Pati. Berani melawan Sudewo itu berarti rakyat Pati berani melawan Mukidi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.